Woi geng, balik lagi bareng gue Pudu Chris. Kali ini gue bakalan ngebahas film Return to the Blue Lagoon tahun 1991. Langsung aja gak usah banyak bacot, tonton. Terlihat sebuah kapal yang sedang berlayar membawa penumpang dari Eropa menuju San Francisco. Di perjalanan mereka bertemu kapal kecil, kemudian menghampiri kapal itu. Setelah diperiksa, ternyata di sana ada 2 orang yang sudah meninggal dan seorang anak laki-laki yang masih hidup. Mereka memberinya nama Richard, seorang janda bernama Sarah Hargrave yang sudah mempunyai anak bernama Lily, kemudian merawat dan mengangkat Richard sebagai anak angkat. Dan mereka memakamkan orang tuanya dengan menenggelamkan kapal. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, seorang kapten mengatakan kepada Sarah untuk turun dari kapal dan melanjutkan perjalanan dengan kapal kecil. Karena 4 anak buah kapal terkena virus kolera yang mematikan. Dengan terpaksa, Sarah membawa kedua anaknya bersama awak kapal lain bernama Mr. Courtney untuk menuruti kapten kapal. Setelah berhari-hari di atas laut, mereka belum juga menemukan daratan. Keadaan mereka sekarang sangat memprihatinkan karena kekurangan makanan dan minuman. Ditambah lagi kedua anak-anak itu mulai menangis karena lapar. Courtney yang merasa sangat terganggu berniat membunuh anak-anak itu. Tapi untungnya Sarah selalu melindungi mereka. Courtney bahkan selalu membatasi minuman mereka agar bisa bertahan hidup. Sarah yang sudah sangat muak dengan kelakuan Courtney berencana untuk membunuhnya. Saat Courtney lengah, Sarah langsung memukulnya dengan kayu hingga meninggal. Dan perjalanan mereka berlanjut. Entah sudah berapa hari mereka bertiga ada di kapal itu. Sampai akhirnya Sarah melihat sebuah pulau yang sangat indah dan dia pun langsung menuju pulau itu. Ketika sampai, Sarah mulai membangun sebuah tempat istirahat menggunakan layar kapalnya. Untungnya di pulau itu ada air sungai dan buah-buahan yang dapat mereka makan. Tidak lama kemudian hujan badai turun dan menghancurkan tenda mereka. Keesokan harinya, Sarah berencana mencari tempat yang lebih aman untuk ditinggali. Setelah menelusuri pulau itu, mereka menemukan sebuah bangunan. Dan Richard seperti mengenali rumah itu. Dan ternyata itu adalah bekas rumahnya. Mereka akhirnya melanjutkan kehidupan di pulau itu dengan cara yang sangat sederhana. Tidak terasa, sekarang Richard dan Lily sudah tumbuh besar. Ketika mandi di sungai, Lily mengatakan ingin pipis berdiri seperti Richard. Lily juga bertanya kepada ibunya kenapa dia dan Richard berbeda. Sarah menjawab kalau itu sudah ciptaan Tuhan. Dan Richard juga mengatakan kalau bagian bawah Lily mirip kulit kerang. Ketika di rumah, Richard dan Lily mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan polos seperti menikah dan cara punya anak. Sarah menjawab dengan jawaban yang bijak, sederhana, dan mudah dimengerti oleh mereka. Pada suatu hari, saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba saja atap rumah bocor karena tertimpa ranting pohon. Mereka segera memperbaikinya. Dan pada malam harinya, Sarah mengalami sakit batuk yang tidak kunjung sembuh. Lily dan Richard hanya bisa membantu dengan doa. Hari demi hari berlalu, keadaan Sarah semakin memburuk. Sarah berpesan kepada mereka untuk saling melindungi satu sama lain dan mengajari mereka cara memakamkan seseorang yang sudah meninggal. Sarah juga menuliskan doa untuk orang meninggal. Dan tidak lama kemudian, Sarah akhirnya meninggal karena sakitnya. Beberapa tahun berlalu, kini mereka berdua sudah remaja. Hari ini adalah hari Paskah. Mereka berdua membuat permainan dengan mencari telur yang sebelumnya sudah mereka hias, lalu mereka sembunyikan. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Singkat cerita, Lily memenangkan permainan itu dan Richard harus memberikan hadiah kepada Lily. Mereka kemudian pergi menggunakan perahu dan Richard kemudian mencari sesuatu di dalam laut. Ketika kembali ke perahunya, Richard mengeluarkan sebuah kerang yang di dalamnya terdapat mutiara dan memberikannya kepada Lily sebagai hadiah. Suatu hari Richard sedang mencari ikan dan dia gak sengaja bertemu dengan seekor hiu. Lalu dia menantang hiu itu untuk menangkapnya. Beruntungnya dengan keahlian berenangnya, Richard dapat selamat dari kejaran hiu itu. Pada suatu hari saat Lily terbangun, Lily mendapati ada darah di kasurnya. Saat itu dia teringat dengan perkataan ibunya. Tanda seorang wanita dewasa adalah ketika sudah mengeluarkan darah dari anunya. Dan saat itu juga wanita sudah bisa memiliki anak. Setelah membersihkan darah itu, dia memberitahukan kepada Richard. Pada suatu sore saat di pantai, Richard ingin mereka menjadi suami istri. Dan Lily juga menginginkan hal yang sama. Keesokan harinya mereka menikah dan saling berjanji satu sama lain di hadapan makam ibu mereka. Setelah pernikahan itu, kehidupan mereka jadi lebih mesra dan harmonis. Suatu hari saat mereka sedang membuat anyaman, Lily dikagetkan dengan kemunculan kapal besar tidak jauh dari pulau mereka. Mereka bersembunyi seperti orang ketakutan. Kemudian muncul kapal kecil yang mengangkat 8 orang di atasnya. Mereka menuju ke pulau dengan membawa senjata api. Kapten yang bernama Jacob datang dan Richard menghampirinya. Jacob menjelaskan kalau mereka sedang mencari air untuk persediaan di kapal itu. Kapten Jacob membawa seorang gadis bernama Sylvia. Dia terlihat seperti seorang putri dari sebuah kerajaan. Setelah ngobrol panjang lebar, Richard menceritakan kejadian masa lalu yang mereka alami di pulau itu kepada Jacob dan Sylvia. Kemudian mereka diajak untuk makan malam bersama.
Richard juga mengatakan kalau dia ingin pergi ke kota dan mengikuti peradaban yang ada di sana. Keesokan harinya, Richard dan Lily diberikan baju dan mereka memakainya. Malam harinya saat mereka sedang berkumpul, Sylvia bertanya apa yang biasa mereka lakukan pada malam hari. Richard pun bilang kalau mereka biasanya menghitung bintang, menari ataupun begituan. Kemudian Richard memperlihatkan tarian mereka. Tapi Sylvia mengatakan kalau tarian mereka seperti anak-anak dan menunjukkan tarian dansa kepada mereka. Lily jadi merasa cemburu melihat mereka berdansa dan meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Lily berdandan dengan tujuan membuat Richard terpukau. Karena dia merasa kalau Sylvia terlihat lebih cantik setelah berdandan, yang membuat Richard tergoda. Tapi karena tidak terbiasa berdandan, yang terjadi malah mukanya terlihat aneh. Melihat itu, Richard meminta Lily untuk membersihkan wajahnya. Sementara hari itu, Richard sudah berjanji mengajak Sylvia untuk memancing. Dan Sylvia mulai menyukai Richard, bahkan menggoda Richard untuk bobo bareng di atas kapal. Sementara itu, Lily yang sedang mandi bareng dipantau oleh seorang awak kapal bernama Quinlan. Lily yang sadar sedang diintip jadi ketakutan dan akhirnya lari kemudian dikejar oleh awak kapal itu. Richard yang sudah berjanji untuk setia kepada Lily akhirnya tidak tergoda dengan ajakan Sylvia untuk bobo bareng dengannya. Richard kemudian pergi untuk mencari Lily. Sementara itu, saat di rumah, Quinlan berusaha mencari mutiara yang dimiliki oleh Lily. Setelah menemukan mutiara itu, sekarang dia pengen begituan dengan Lily. Untungnya saat itu Richard datang dan menghentikan Quinlan. Hingga akhirnya keributan gak dapat lagi dihindari. Mereka berdua saling pukul. Richard mencoba mengambil senapan Quinlan, tapi karena dia tidak pernah pakai senjata, dengan mudah Quinlan mengambil kembali senapan itu. Untungnya Lily membantunya dengan melempar selimut ke muka Quinlan, sehingga Richard bisa menyerangnya. Mereka berdua terus saling melawan hingga akhirnya terlempar keluar. Saat itu Kapten Jacob dan anak kapal tiba di sana dan memisahkan mereka. Richard mencoba untuk lari, tapi Quinlan mengejarnya. Richard akhirnya punya ide untuk membunuh Quinlan. Dia kemudian berenang ke air yang biasanya ada ikan hiunya. Quinlan yang tidak tahu kalau di sana ada ikan hiu ikut berenang mengejar Richard. Akhirnya Quinlan diserang oleh ikan hiu itu dan meninggal seketika. Di akhir film, Richard dan Lily bisa berkumpul lagi. Lily mengaku kalau dia hamil dan mereka memilih untuk tidak meninggalkan pulau itu. Kemudian hidup bertiga dengan anak mereka di sana.